Dalam gerakan pramuka, struktur organisasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat nasional. Untuk tingkat nasional yang pertama, Mabbinas atau Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh Presiden RI. Yang kedua, Kuarnas, Kuartir Nasional, masa bakti 5 tahun. Yang ketiga, Dewan Kerja Nasional atau DKN dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua, tingkat daerah. Untuk tingkat daerah yang pertama ada Mabida, Majelis Pembimbing Daerah yang diketuai oleh gubernur yang menjabat saat itu. Yang kedua, Kuarda atau Kuartir Daerah dengan masa jabatan 5 tahun. Yang ketiga, Dewan Kerja Daerah atau DKD dengan masa jabatan 5 tahun. Yang ketiga, tingkat cabang. Untuk tingkat cabang yang pertama ada Mabicab, Majelis Pembimbing Cabang yang diketuai oleh wali kota atau bupati. Yang kedua ada Kuarcap atau Kuartir Cabang dengan masa jabatan 5 tahun. Yang ketiga Dewan Kerja Cabang atau DKC dengan masa jabatan 5 tahun. Yang keempat tingkat kecamatan atau ranting. Yang pertama Mabiran atau Majelis Pembimbing Ranting yang diketuai oleh camat. Yang kedua Kuaran atau Kuartir Ranting, masa bakti 3 tahun. Dan yang ketiga DKR, Dewan Kerja Ranting, masa bakti 3 tahun. Yang kelima ada gugus depan. Gugus depan yang pertama ada Mabigus, yang kedua DKA. Materi selanjutnya adalah peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisaris, material, dan finansial kepada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan gerakan pramuka. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka dalam melaksanakan fungsi bimbingan, bantuan moral, organisatif, material dan finansial kepada saka atau budep atau kawartir sesuai kebutuhan jajarannya, wajib melaksanakan koordinasi secara periodik dengan jajarannya masing-masing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Pengertian fungsi dan tugas pokoknya. A. Tingkatan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang berkedudukan di tingkat nasional disebut Majelis Pembimbing Nasional atau Mabbinas. Yang kedua, daerah disebut Majelis Pembimbing Daerah. Yang ketiga, cabang disebut Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab. Yang keempat, ranting disebut Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran. Yang kelima, gugus depan disebut Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus. Dan yang keenam, desa atau kelurahan disebut Majelis Pembimbing Desa atau Mabisa. Dan yang ketujuh, satuan karya pramuka disebut Pembimbing Saka atau Mabisaka. Selanjutnya, unsur-unsur pelaksanaan tugas Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. A. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang diangkat dan telah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus orientasi Gerakan Pramuka. B. Pelantikan anggota Majelis Pembimbing dilakukan oleh Ketua Kuartir jajaran di atasnya dengan trisatya dan menandatangani ikrar, kecuali Ketua Majelis Pembimbing Nasional yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. C. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah anggota pramuka dewasa gerakan pramuka yang berhak mendapatkan kartu tanda anggota, berseragam pramuka dan berhak menjadi anggota Dewan Kehormatan Jajaran pada bab 5 pasal 40 butir 2 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. D. Dapat menjadi badan pemeriksa keuangan di jajarannya pada bab 8 pasal 69 butir 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. E. Majelis Pembimbing Gugus Depan berasal dari orang tua peserta dan tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. F. Majelis Pembimbing Ranting Cabang Daerah
dan nasional berasal dari tokoh masyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. G. Pembimbing gugus depan dan ketua kuartir secara ex officio menjadi anggota majelis pembimbing. Majelis pembimbing terdiri atas seorang ketua, kemudian seorang atau beberapa orang wakil ketua, yang ketiga seorang atau beberapa sekretaris, yang keempat beberapa anggota. A. Ketua majelis pembimbing gugus depan dipilih dari antara anggota majelis gugus depan yang ada. B. Ketua majelis pembimbing jajaran ranting, cabang dan daerah dijabat oleh kepala wilayah atau kepala daerah setempat. C. Ketua majelis pembimbing nasional dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. Majelis pembimbing membentuk majelis pembimbing harian terdiri atas seorang ketua yang dijabat oleh ketua majelis pembimbing atau salah seorang dari wakil ketua, dua seorang wakil ketua, ketiga seorang sekretaris, yang keempat beberapa orang anggota. Majelis pembimbing mengadakan rapat majelis pembimbing sekurangnya 1 kali dalam waktu 1 tahun. Majelis pembimbing harian mengadakan rapat majelis pembimbing harian sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selanjutnya, tugas pokok Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Tugas pokok Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada gudep, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Kata-kata memberi bimbingan yang dimaksud mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral terhadap gerakan pramuka. Kata-kata memberi bantuan yang dimaksud mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas dana, serta memberi peluang agar gerakan pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan kata-kata konsultasi yang dimaksud mengandung arti bahwa gugus depan, satuan, dan kuartir dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan citra positif gerakan pramuka. Untuk yang selanjutnya, fungsi Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Fungsi Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah memberi bimbingan, bantuan, konsultasi kepada gudep, satuan, dan kuartir agar dapat untuk yang pertama memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis. Untuk yang kedua, memecahkan masalah-masalah organisatoris termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. Untuk yang ketiga, memecahkan masalah-masalah material termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana, dan sarana. Untuk yang selanjutnya, menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana agar dapat memperoleh subsidi dan pemberian dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk yang kelima, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan gerakan pramuka. Fungsi kuartir. Dalam gerakan pramuka, kuartir adalah badan pengurusan yang bertugas mengelola, mengorganisasikan, dan membina kegiatan kepramukaan di berbagai tingkatan. Sebagai berikut, ada fungsi utama kuartir dalam gerakan pramuka. 1. Membina dan mengembangkan gerakan pramuka. Kuartir bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan gerakan pramuka di wilayah Karsai. 2. Mengelola dan mengawasi kegiatan pramuka. Kuartir mengatur program kerja, memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 3. Melatih meningkatkan kualitas pembinaan dan anggota kuartir bertugas melaksanakan pelatihan bagi pembina pramuka dan melatih anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kepramukaan. 4.
dan organisasi lain untuk mendukung perkembangan gerakan pramuka. 5. Menyusun dan menjalankan program kepramukaan, khawatir merancang dan mengimplementasikan program kegiatan kepramukaan, baik tingkat gugus depan, ranting, cabang daerah maupun nasional. 6. Mengelola administrasi dan keuangan pramuka, khawatir bertanggung jawab dalam mengelola administrasi, organisasi, serta mengatur keuangan gerakan pramuka agar transparan dan akurat. Tingkatan khawatir dalam gerakan pramuka. 1. Khawatir nasional, Warnas tingkat nasional. 2. Khawatir daerah, Warda tingkat provinsi. Khawatir cabang tingkat kabupaten atau kota. 4. Ranting, khawatir ranting tingkat kecamatan. Gugus depan atau yang disebut dengan gudep adalah kesatuan dalam gerakan pramuka yang berfungsi sebagai wadah pembinaan anggota pramuka. Gudep juga menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Tujuan gudep yaitu 1. Membina anak muda menjadi warga yang berpendidikan melalui pramuka. 2. Memasyarakatkan gerakan pramuka dan kepramukaan. 3. Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda. Struktur gudep. 1. Perindukan siaga. 1. Pasukan penggalang. 1. Ambalan penegak. 1. Racana pendega. Pembinaan gudep pertama yaitu pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan. 2. Pembina satuan membantu pembina gugus depan. Yang 3. Gugus depan dilaksanakan minimal 3 tahun sekali. Pembentukan gudep dapat dibentuk di lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan keagamaan, rukun warga atau rukun tetangga, dan perwakilan RI di luar negeri. Kedua, dibentuk atas perkasa kepala sekolah atau guru. Yang 3. Membicarakan atau memusyawarahkan gagasan pembentukan gudep dengan para orang tua, anak-anak, dan pemuda serta tokoh masyarakat setempat. Dubi dam dam, dubi dam, dubi dam dam, dubi dam. Pintunya digedor, ada orangnya. Ini wacana dor, mana lawannya? Go! Dubi dam dam, dubi dam, dubi dam dam, dubi dam. 2 kali tepuk pramuka.